Selebtuber, kisruh Ruben Onsu dan Sarwenda ternyata belum juga menemukan titik damai. Setelah sebelumnya Onyo ikut buka suara soal kondisi keluarganya, sekarang muncul drama baru yang bikin publik makin penasaran. Kali ini, Onyo terang-terangan menyentil seorang pria yang bernama Tama, yang diketahui merupakan kekasih Manda, asisten sekaligus karyawan Sarwenda. Dan yang bikin netizen makin kepo nih guys, setelah disindir Onyo, akun pria tersebut disebut-sebut menghilang atau berubah menjadi private. Loh, kok malah menghilang? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Drama ini bermula dari sebuah unggahan di media sosial yang dikaitkan dengan Tama, kekasih Manda. Unggahan tersebut dianggap menyindir Onyo maupun Ruben Onsu di tengah konflik keluarga yang makin memanas. Onyo rupanya melihat unggahan tersebut dan kali ini anak angkat Ruben itu memilih tidak tinggal diam. Lewat Instagram story dengan latar hitam, Onyo memberikan sindiran yang cukup keras. Ia bahkan menyebut nama panggilan Brok dan meminta pria tersebut tidak menghilang ataupun menghapus postingannya. Onyo juga menantang agar kolom komentar dibuka. Nah, kalau begini, netizen langsung pasang badan sebagai penonton. Karena biasanya kalau seorang sudah ditantang, yang ditunggu publik cuma satu, siapa yang berani muncul dan menjawab. Tapi bagian yang paling bikin heboh adalah ketika Onyo menyebut pria tersebut sebagai kompor besar dalam persoalan ini. Ucapan tersebut langsung membuat publik bertanya-tanya apa maksud Onyo. Apakah menurutnya ada pihak luar yang justru membuat konflik keluarga ini makin memanas, atau ada komunikasi atau tindakan tertentu yang selama ini tidak diketahui publik? Tentu saja nih guys, Onyo tidak memperjelas seluruh konteks persoalan tersebut secara panjang lebar. Tapi justru karena hanya berupa potongan sindiran di media sosial, netizen malah makin penasaran. Komentar pun bermunculan. Ada yang menilai Onyo sudah mulai berani bersuara karena dirinya merasa ikut terdampak oleh konflik yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Eli Bell 09, keren Onyo, gas terus. Kirain Onyo masih kecil and gak bisa melawan. Tapi ada juga yang mengingatkan agar Manda tidak perlu ikut campur dalam urusan bosnya. Yang disampaikan oleh Apri Karka, menurutku Manda sama pacar Manda mending profesional dalam bekerja, gak usah ikut campur urusan pribadi bosnya. Karena itu sebagai attitude dan etika dalam bekerja. Manda tahu masalahnya, apa lebih baik diam dan jangan terlalu jauh ikut campur, apalagi pacarnya ikut campur, itu orang luar. Yang membuat situasi makin menarik perhatian adalah kabar bahwa akun media sosial pria yang disindir Onyo tersebut kemudian disebut menghilang dan berubah private. Emang udah balik akun yang centang biru, bukannya dipegang si S. Keterlibatan pihak luar ini ternyata juga menjadi perhatian Minola Sabayang, kuasa hukum Ruben. Pihak Ruben menyayangkan apabila ada oknum karyawan maupun pasangan dari karyawan yang ikut masuk terlalu jauh ke dalam persoalan pribadi keluarga. Menurut pihak hukum Ruben, fokus utama sebenarnya tetap pada penyelesaian persoalan antara Ruben dan Sarwenda, bukan justru membuat konflik semakin melebar melalui media sosial. Unggahan saja bisa memunculkan 1000 tafsir, apalagi kalau yang membaca adalah netizen. Satu kalimat bisa dibedah, satu kata bisa dicari maknanya, satu Instagram story bisa berubah menjadi bahan gosip berhari-hari. Tapi kalau kita lihat dari pernyataan Ruben itu kan memang ada dua orang yang ikut mempengaruhi S kan gitu ya, yang menjadi tukang bisiknya S kan gitu ya, yaitu satu adalah adiknya Ruben dan satu adalah adiknya S kan gitu. Nah, kita kan nggak tahu nih pengaruh seperti apa, tujuannya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi yang pasti hari ini rumah tangga Ruben sudah berakhir dengan perceraian sejak 2 tahun yang lalu. Ya, jadi artinya kalau misalnya kemudian Ruben mengatakan bahwa ini akibat adanya pengaruh, ya mungkin itu yang menjadi landasan pokok kenapa akhirnya Ruben harus mengajukan gugatan cerai. Jadi kalau misalnya kemudian orang-orang yang dibilang Ruben ini sebagai akar permasalahan yang utama yang mengganggu harmonisasi rumah tangganya, kemudian dia berteriak, kami akan beberkan dari mana? Berarti ini kan patut diduga ini adalah dia ingin membela diri saja, ya, ingin membela diri saja ketika dia mungkin merasa diserang, mereka lah penyebab dari terjadinya kehancuran di dalam rumah tangga itu. Saya kira melihatnya seperti itu.
Yang menariknya nih guys, posisi Onyo dalam konflik ini memang cukup unik ya. Sebagai anak angkat Ruben dan bagian dari keluarga tersebut, Onyo selama ini juga ikut menjadi sorotan publik. Sebelumnya Onyo sudah pernah buka suara mengenai kondisi keluarganya. Kini ia kembali menunjukkan sikap dengan menyentil pihak yang dianggap ikut masuk ke dalam persoalan keluarga. Apakah ini bentuk pembelaan terhadap Ruben atau karena Onyo merasa dirinya juga ikut terseret? Yang jelas, kali ini Onyo tidak bisa tinggal diam. Bahkan kata-katanya cukup frontal. Kompor besar. Dua kata ini saja sudah cukup membuat netizen ramai berspekulasi. Seperti biasa nih, kolom komentar pun terpecah. Sebagian netizen mendukung Onyo. Mereka menilai kalau memang seseorang tidak punya hubungan langsung dengan persoalan keluarga, sebaiknya tidak perlu ikut berkomentar atau nyinyir. Seperti yang disampaikan oleh @nafik27, semangat Onyo, sehat dan sukses terus ya nak. Ada juga yang mengatakan Onyo wajar merasa kesal karena konflik keluarganya semakin melebar. Tapi di sisi lain, ada netizen yang justru meminta Onyo untuk tidak ikut memperpanjang drama. Onyo tetap jadi anak yang baik dan jangan memihak dengan siapapun. Semangat Nyok. Menurut mereka, semakin banyak pihak yang saling membalas melalui media sosial, masalahnya justru tidak akan selesai. Bukannya mendapat solusi, malah mendapatkan episode baru. Kisruh Ruben dan Onyo memang sudah menjadi perhatian publik sejak keduanya resmi berpisah. Namun belakangan, persoalan yang terasa semakin kompleks. Bukan hanya soal hubungan mantan suami dan istri, ada pembahasan mengenai anak-anak, rumah, nafkah, sampai orang-orang yang berada di sekitar mereka. Dan ketika orang-orang terdekat mulai ikut bicara, publik pun semakin sulit membedakan mana persoalan pribadi dan mana yang akhirnya menjadi konsumsi publik. Sementara Onyo sekarang sudah menunjukkan sikapnya. Ia memilih melawan ketika merasa ada pihak yang menyindir atau menyerang dirinya maupun Ruben. Pertanyaannya tinggal satu, apakah ini akan berhenti sampai di sini atau justru sindiran Onyo terhadap pacar Manda ini akan membuka babak baru dalam kisruh Ruben dan Sarwenda. Drama Ruben Onsu dan Sarwenda sepertinya memang masih panjang, karena sekarang bukan cuma Ruben dan Sarwenda yang menjadi sorotan. Orang-orang di sekitar mereka pun mulai ikut terseret, dan Onyo sudah menunjukkan bahwa dirinya tidak mau tinggal diam ketika merasa ada pihak yang ikut memperkeruh keadaan. Tapi menurut kalian, apakah Onyo sudah tepat menyentil pacar Manda dan menyebutnya sebagai kompor besar? Atau Onyo sebaliknya tidak perlu membahas dan membiarkan persoalan ini diselesaikan oleh Ruben dan Sarwenda? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys.